Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana, di mana video-videonya akan selalu berkaitan dengan dunia pendidikan, insya Allah. Oke, video kali ini kita akan bahas yang biasanya disukai oleh orang tua, disukai oleh anak-anak didik kita juga, bahwa bahwasanya ini yang akan kita bicara adalah sekolah yang memang semuanya gratis dan lulusannya katanya sih lulusannya akan ada penempatan seluruh Indonesia dan akan diangkat PNS. Nah, mungkin kalian sudah menebak itu sekolah apa? Ya, itu namanya sekolah kedinasan atau sekolah ikatan dinas. Kita akan coba daftar sekolah kedinasan, cara daftarnya di mana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang berminat karena sekolah kedinasan sudah dibuka mulai tanggal 8 Juni 2020. Dan saya bikin video ini tanggal 9 Juni 2020. Kalian bisa mencari di Google, ini daftar sekolah kedinasan akan muncul ini nih, dikdin.bkn.co.id. Kalian klik di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini webnya untuk daftar sekolah kedinasan. Di sini sudah muncul sekolah kedinasan. Ingat, sekolah kedinasan ini artinya adalah sekolah yang memang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Kalau tidak salah hanya ada 9 universitas. Yang pertama ada IPDN. IPDN itu yang di Jatinangor. Yang kedua ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika. Yang ketiga ada STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang keempat ada STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Yang kelima adalah SPSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Yang keenam adalah STAN, ini yang paling diminati bagian perpajakan. STAN. Yang ketujuh adalah STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Yang kedelapan adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan yang kesembilan adalah Poltekim, Politeknik Imigrasi. Nah, kalau tidak salah 9 universitas inilah yang menerima jalur ikatan dinas. Tetapi berbeda dari 2 tahun yang lalu, sejak tahun kemarin ini pendaftarnya itu bayar. Kalau tahun-tahun sebelumnya daftarnya itu gratis semua full, tapi sekarang bayar. Nah, bayarnya tergantung dari 9 universitas ini. Ada yang 500, ada yang 300, tergantung dari situnya. Tapi berawal dari semua harus daftarnya melalui daftar dari dikdin.bkn.co.id. Jadi dari sini daftar awalnya, setelah itu baru kita buka ke web yang kita tuju, sekolah mana atau unit mana yang kita ingin tembus, yang kita ingin masuki. Bisa IPDN, bisa STAN, bisa SPSN, atau bisa STIN. Nah, di web ini saya akan menjelaskan webnya dulu. Di web ini ada menu, ada alur, ada registrasi, ada helpdesk, pak dan lain informasi. Nanti setelah kita daftar ada login di sini. Ada login di sini. Nah, alurnya kalau kita klik alur di sini akan muncul tampilan. Nah, ini alur BKN. Ini alurnya nih. Kita akses SSCN. Sebetulnya tadi kita tidak akses SSCN tapi langsung ke Dikdin. Kalau kita akses SSCN, SSCASN, coba kita akan coba coba kita akan ini kita lihat aksesin. Nah, ini tampilannya untuk akses SSCN seperti yang di alur ini. Kalau kalian ternyata masuknya ke sini dulu, itu kayak nggak jadi masalah. Sama aja sebenarnya sih. Nanti tinggal kita masuk ke ke Dikdin yang ini nih. Yang ini nanti kita akan masuk ke situ. Kita akan coba klik yang ini Dikdin. Mudah-mudahan muncul. Sama aja. Ini juga sama, ini juga sama. Ya. Jadi silakan kalian mau masuk kemana aja, boleh silakan. Nah, setelah kalian melihat alur, kalian harus mendaftar di sekolah ini. Didaftar di sini. Kita akan coba daftar. Mudah-mudahan bisa daftarnya. Kita akan coba. Oh ya, sebelum daftar ini ada jadwal penerimanya. Pengumumannya di tanggal 1 Juni untuk pengumuman pendaftaran dan pendaftarannya itu dimulai tanggal 8 Juni 2020 sampai tanggal 23 Juni 2020. Nah, ini
Ada verifikasi berkas. Jadi yang saya tahu pendaftaran ini adalah ada beberapa tahap. Yang pertama kita daftar, setelah daftar kita upload berkas, upload yang lainnya, setelah itu verifikasi berkas. Jika kalian berkasnya diterima, akan menuju tahap berikutnya, yaitu ujian SKD. Nah ini ujian SKD ini kalian akan tes di sana biasanya pakai CBT. CBT biasanya satu hari pengalaman anak didik saya waktu daftar IPDN, dia tes itu langsung pengumuman dan walhasil di pengumuman pertama dia nggak lolos, jadi ya balik lagi ke rumah, wassalamualaikum, tapi dia daftar ke universitas dan diterima. Wah luar biasa. Jadi kalian anggap Ikatan di Indonesia adalah sekolah ini adalah sekolah yang bahasanya kalau kitanya mampu untuk bersaing, kita sudah belajar banyak sebelum-sebelumnya dan yakin bisa tembus, ini saja kalian daftar. Tetapi jangan jadikan ini patokan utama. Kenapa? Karena ini persyaratannya lumayan berat dan saingannya lumayan susah. Jadi menurut saya jangan jadikan patokan pertama sekolah kedinasan. Tetapi kalau pengen daftar silakan saja daftar dan tetap kita daftar UTBK, kita daftar SBMPTN, kita daftar sekolah kedinasan, kita daftar biar banyak peluangnya. Toh tesnya sama-sama aja SKD. UTBK sama SKD, apalagi SBMPTN tidak ada tesnya. Silakan kalian lihat video saya sebelumnya. UTBK juga silakan kalian lihat video sebelumnya. Jadi saran saya kalau kalian mau daftar, daftar semuanya, tiga-tiganya daftar. Itu oke, nggak jadi masalah, tidak ada larangan. Yang penting ada uangnya, itu aja. Oke, setelah lolos SKD akan lanjut lolos selanjutan. Ini akan dilanjut di kampusnya masing-masing. Kalian akan cek kampusnya di kampus masing-masing apakah lolos atau tidak berikutnya, karena tahapannya panjang. Tahapannya hampir tesnya itu hampir 5 tahap kalau tidak salah. Dulu ada anak didik saya lolos di terakhir di STIS. Dia ada 2 orang lolos tahap terakhir di wawancara dan pas wawancara tidak lolos. Jadi ya sakit hati. Gitulah. Oke, kita akan coba daftar. Apa sih yang kita daftarkan di sini? Oh ya ini nih, dibuka tanggal 8 Juni sampai tanggal 23 Juni 2020. Oke, kita akan coba daftar apa aja sih yang harus ada di dalam pendaftaran Ikatan Dinas. Kita akan coba cek. Oh, ternyata kita mengisi KTP, ada nomor kartu keluarga. Oh iya, kalian kalau ngisi KTP yang ini nih, ini adalah nomor kalian. Tapi kalau ngisi kartu keluarga, nik kepala keluarga itu yang di atas. Yang besarnya itu untuk KTP dan kartu keluarga ya. Bedanya. Nah, ini nama lengkap kalian isi, tanggal lahir, masukkan CAPTCHA. Oke, kita akan coba daftar. Mudah-mudahan selesai daftarnya. Sebentar, sebelum kalian mendaftar, melakukan registrasi, mengisi semua data yang ada di sini, kalian minimal harus tahu dulu apakah formasinya itu banyak atau sedikit. Di sebelumnya saya udah bilang ada 9 universitas yang ada di Sekolah Ikatan Dinas. Tapi apakah benar atau tidak, kita akan cek dulu daftar formasinya. Ada di sini daftarnya nih, di sini nih. Di web ini ada daftar formasi. Kita akan cek apakah yang 9 tadi masuk dalam daftar formasi atau tidak. Saya juga tidak tahu. Kita cek dulu. Kita akan klik daftar formasi di sini. Dan kita akan lihat dulu formasinya. Di sini ada IPDN. Untuk Aceh formasinya 51 mahasiswa dari Aceh. Nah, ini ada Bali 23 mahasiswa dan ini hanya sedikit tampilannya, hanya 10. Kita akan coba dipulkan untuk tampilan ininya biar lebih gampang ngeceknya. Oke, kita akan coba cek ke bawah. Ini masih IPDN, tadi saya sebutkan ada 9. Kita cek dulu ya apakah yang saya sebutkan ada atau tidak dalam formasi ini. Kalau memang tidak ada, kita tidak tahu apakah di menu berikutnya setelah kita mendaftar muncul atau tidak. Jadi IPDN udah pasti ada, ini ada IPDN. Ntar kita 100, ada PIP. Oh, ternyata ada Politeknik Ilmu Pelayaran, PIP. Ini di Makassar, dibutuhkan juga dari Kementerian Perhubungan. Kalau IPDN dari Menteri Dalam Negeri, ini Kementerian Perhubungan tuh ada PIP. Terus
Ada Poltekip, saya juga menyebutkan Poltekip. Ini ada pemasyarakatan. Ini kalau tidak salah penjaga lapas, penjaga di narapidana. Is okay, gak apa-apa, bagus juga sebenarnya sih. Ini ada Poltekip, terus ada Poltekim. Ya, saya sebut juga Poltekim. Ada masuk dalam pendaftaran di Sekolah Ikatan Dinas. Ada ada tadi keselamatan transportasi jalan. Ini berbeda dengan STTD. Berbeda dengan STTD, ini Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Ini juga masuk, masih di Kementerian Perhubungan. Ada Politeknik Pelayaran, masuk juga. Ada yang baru, ternyata banyak yang tadi tidak saya sebutkan. Kita akan cek, ini ada 6 menu di sini. Satu tampilan ada 100, berarti kita ada 549 formasi yang ada di Sekolah Ikatan Dinas tahun 2020. Saya tidak bisa mengecek semuanya, silakan kalian cek sendiri masing-masing dari menu 1, 2, 3, 4, 5. Apakah yang tadi 9 saya sebutkan sebelumnya masuk dalam formasi ini atau tidak. Kalau ternyata tidak masuk dalam formasi yang ada di daftar formasi ini, kita tidak tahu apakah memang tidak ada ataukah berbeda pendaftaran. Kita tidak tahu apakah memang tahun 2020 hanya ada yang ada formasi ini ataukah memang di pendaftaran selanjutnya setelah kita daftar registrasi akan muncul tampilan yang baru. Nanti kita login akan muncul tampilan yang baru. Nanti ada pilih formasi, kalau tidak salah ada pilih formasi. Nanti situ formasinya apakah sesuai yang ada di daftar formasi ini ataukah ada yang baru. Contoh situ mungkin ada STAN, mungkin ada STIN, mungkin ada STMKG, saya tidak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian daftar formasi ini kalian cek semuanya dicek biar kelihatan apakah yang kita inginkan masuk atau tidak. Setelah itu baru kita memilih dan memilah mana yang terbaik, mana yang bisa kita tembusi, mana yang bisa kita masuki. Dan semoga yang kalian inginkan bisa masuk ke sini. Saran saya tetap daftar semuanya, UTBK daftar, SBMPN daftar, dan Sekolah Ikatan Dinas daftar juga. Dan perlu kalian pahami bahwa Sekolah Ikatan Dinas hampir semuanya semi militer. Kalau sudah semi militer berarti harus ada tinggi badan, harus ada berat badan, harus ada yang lainnya. Jadi mohon maaf bagi yang tingginya tidak terlalu tinggi, pas-pasan banget, ya depending dulu lah daftarnya. Tapi jangan salah, ada juga, kalau tidak salah juga ada juga yang bukan sekolah semi militer. Itu yang saya tahu ada 2. Ada STIS dan ada STAN. Itu bukan semi militer. Jadi itu bisa tinggi badan tidak berpengaruh, berat badan pun juga sama. Jadi kalian yang memang mohon maaf yang berat badannya berlebih atau tinggi badannya berkurang, silakan daftar ke STIS dan STAN. Tetapi jangan salah, tahun kemarin ada tes fisiknya hampir sama dengan semi militer. Jadi ya itulah uniknya Sekolah Ikatan Dinas. Luar biasa, sangat berat, sangat susah, dan paling banyak diminati karena inilah sekolah-sekolah yang kata orang tua masa depannya cerah. Kata orang tua masa depannya sudah terlihat jelas. Kata orang tua masa depannya akan kelihatan lebih makmur.